yang hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan yang sudah keempat kalinya yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta, yaitu Ruang Belajar Bersama Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat. Dan tema yang hari ini kita akan angkat adalah peran advokat dalam advokasi transgender dan transseksual di Indonesia. Nah, kawan-kawan semua, seperti kita tahu di undangan atau di poster-poster di sosial media LBH Jakarta Pendidikan, kita akan ngebahas sebenarnya bagaimana sih selama ini advokasi terhadap kasus-kasus yang menimpa kawan-kawan transseksual dan transgender di Indonesia. Minggu ini LBH Jakarta tuh minggu ini atau minggu lalu kurang lebih LBH Jakarta udah keluarin semacam polling di sosmed khususnya di Instagram. Waktu itu kita bikin semacam hasil polling menurut kawan-kawan di Instagram sebenarnya kondisi advokasi kasus-kasus terkait dengan transseksual dan transgender itu seperti apa. Nah, aku udah kemarin dibagikan hasil dari dari pollingnya. Aku buka sebentar. Nah, dari hasil pollingnya pertanyaannya tuh sebagai berikut kawan-kawan. Ya. Jadi bisa dibilang ada beberapa pertanyaan yang diberikan. Kalian tahu nggak kalau kelompok transgender dan transseksual merupakan kelompok korban eksploitasi dan kekerasan gender yang ya intinya gitu, tahu nggak tentang eksploitasi atau kekerasan yang terjadi terhadap kawan-kawan kelompok transgender atau transseksual. Banyak yang menjawab tahu 642 dan yang nggak tahu 384. Jadi banyak yang tahu kasusnya terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, terus juga pertanyaan selanjutnya, di sekitar kalian, di sekitar netizen Instagram, kelompok transgender dan transseksual masih mendapatkan stereotip negatif dan bentuk diskriminasi atau tidak? Jadi masih atau tidak? Ternyata jawabannya tuh banyak yang memilih masih. Ada sekitar 912 jawaban dan 117 tidak. Jadi ini jawabannya sangat besar banget. Jadi kayak sebenarnya jawaban mayoritas banget. Itu yang kita coba lihat di sosial media. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Nanti sambil berjalan akan coba aku bukakan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ternyata banyak banget yang banyak yang bilang ternyata diskriminasi dan kekerasan tuh masih banyak terjadi buat kawan-kawan transgender dan transseksual. Nah, jadi berangkat dari situ kita mau bahas tema ini di kelas di ruang belajar bersama advokat, organisasi bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Nah, kawan-kawan di sini yang daftar itu dari berbagai macam latar belakang, ada mahasiswa, ada advokat, ada masyarakat umum gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan yang mau ingin bertanya terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini, boleh langsung lihat di bagian bawah layar ada namanya kolom Q&A. Jadi itu kolom tanya jawab. Jadi kalau kawan-kawan mau nanya, dan nanti biasanya ruang tanya jawab kita akan buka di akhir. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman udah pengen nanya duluan, nggak apa-apa ditulis dulu aja biar nanti kita bacakan pertanyaannya. Oke? Nah, sebelum kita mulai pada diskusi, kita mau kenalan dulu sama dua orang narasumber kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman tadi mungkin udah lihat juga di poster siapa aja sih mereka. Nah, ini sudah hadir di sini. Yang pertama ada Kak Kanza Vina. Halo Kak Kanza. Hai Prilly, ya Allah beja kayak kejengkang jadi mau jatuh. Tunggu, ini sekalian tes suara Kak Kanza, suaranya agak kecil nih, aku nggak terlalu kedengeran. Halo Prilly, gimana sekarang? Oke kah?
masih kecil Kak, apa aku yang salah ya? Oke, ternyata aku yang salah. Maaf. Speaker-ku ternyata aduh, maaf ya. Iya, Kak Kanza Vina ini aku bacakan sedikit ya, CV-nya. Kak Kanza Vina tuh dari asal organisasinya sekarang di Jaringan Transgender Indonesia sebagai presidium, terus juga sekarang ada di konsorsium Crisis Response Mechanism sebagai steering committee ya Kak. Terus juga di Sanggar Suara sebagai ketua badan pengurus harian hingga saat ini. Wah, banyak banget Kak. Yang sekarang lagi banyak berperan di masyarakat ya, khususnya untuk advokasi kawan-kawan transgender. Nah, narasumber kita yang kedua ada Kak Naila Rizky Zakia. Silakan Kak Naila berkenalan diri. Halo Prilly, halo Vina, halo teman-teman LBH Jakarta semua, salam kenal. Oke. Nah, aku bacakan sedikit singkat profilnya Kak Naila. Kak Naila tuh kalau sekarang bekerja sebagai tim advokasi ya, bagian advokasi di Lintas Feminis Jakarta. Jadi juga aktif di advokasi-advokasi kasus-kasus hukum khususnya di isu LGBT, terus juga dulu sempat juga Kak di LBHM isu-isu anak narkotika juga. Jadi pengalaman advokasi Kak Naila tuh udah banyak banget. Nanti kita bisa ngobrol. Kalau tadi Kak Kanza bisa ambil dari advokasi yang langsung ke kawan-kawan trans, kalau misalnya kalian mungkin lebih ke advokasi hukumnya, karena advokasi itu kan luas ya, bukan cuma masalah hukum. Kalau kita selama ini tahu advokasi hukum, tapi sebenarnya advokasi luas. Nah, siang hari ini kita mau dengar bagaimana sih pengalaman, terus sebenarnya masalahnya apa aja, sehingga nanti mudah-mudahan lewat diskusi kali ini kita bisa sama-sama ngobrolin, atau teman-teman yang sebagai peserta ada sekitar 50 orang ini bisa kasih masukan atau kasih komentar supaya kita bisa sama-sama mendapatkan semacam ide baru untuk perbaikan ataupun supaya kasus-kasus yang dialami oleh kawan-kawan transgender maupun transseksual bisa diadvokasi dengan baik. Oke. Nah, kawan-kawan, kita aku mau cek. Nah, mungkin untuk pertama ya, kita langsung diskusi aja untuk untuk pertanyaan pertama. Oke. Mungkin yang pertama ini kita mulai dari ke Kak Vina dulu ya, Kak. Kak Vina dulu. Jadi Kak Vina di sini, aku manggil Kak Kanza atau Kak Vina ya enakannya, Kak? Bebas Prilly. Terus ya. Oke. Kak Vina aja deh. Gue lupa. Suka balik soalnya. Oke, Kak. Uh, Kakak kan di sini udah banyak pengalaman ya kan untuk advokasi kawan-kawan trans gitu ya. Terus ada nggak sih Kak bagaimana sih Kak pengalamannya Kakak selama melakukan advokasi kepada kawan-kawan? Mungkin khususnya kalau mau bisa di-highlight sedikit juga, ini kan lagi situasi pandemi, apakah permasalahannya naik atau sebenarnya seperti apa? Oke, aku sendiri mulai aktif mendampingi teman-teman itu memang sejak tahun 2011 ya. Sejak tahun 2011 aktif di Sanggar Suara, lalu pada saat itu aku concern memang di isu kesehatan gitu. Tapi kemudian aku melihat kok challenging-nya, tantangannya, terus situasi yang dihadapi teman-teman trans ini malah lebih banyak lagi gitu ya dari unsur-unsur kekerasan penerimaan masyarakat, lalu stigma dan diskriminasi. Habis itu aku juga dapat kesempatan pada saat itu ikut beberapa pelatihan paralegal yang diinisiasi oleh LBH Jakarta, LBH Masyarakat gitu ya, aku pernah ikut, dan kemudian juga aku mulai tertarik untuk mendampingi proses-proses hukum gitu ya yang dihadapi sama teman-teman. Sebenarnya kalau based on pengalamanku, kalau dulu itu adalah memang kalau dari internal gitu ya, banyak teman-teman yang masih self stigma gitu, menganggap bahwa oh ya udah karena kita salah, karena kita kita trans gitu ya, kita udah salah, ya udahlah kalau kita mendapatkan perlakuan yang yang merugikan kita, itu adalah hal yang
bisa diwajarkan gitu. Nah kemudian kita juga merasa pada saat itu kekurangan banget di pihak-pihak yang mendukung, misalkan teman-teman yang memang teman-teman advokat pada saat itu. Aku merasa dulu memang kesulitan bahwa pertama memang mainstreaming isu SOGI-SC di teman-teman organisasi lembaga bantuan hukum itu masih kurang gitu loh, sehingga sensitivitas dari pihak-pihak, bukan pihak dari teman-teman rekan-rekan pendampingan hukum atau lembaga hukum itu juga masih tidak sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi sama teman-teman. Kemudian juga sekarang-sekarang ini sensitivitas isu kepada organisasi bantuan hukumnya sudah mulai meningkat, kemudian kesadaran teman-teman komunitasnya sudah juga mulai kritis gitu, tapi situasinya tidak membaik secara eksternal ini karena memang mungkin situasi politik, situasi sosial kita yang berpengaruh pada bagaimana penerimaan masyarakat terhadap orang-orang LGBTIQ, khususnya teman-teman transgender perempuan. Melalui catatan arus pelangi pada saat itu peningkatan kasus yang terjadi sejak tahun 2016 ke 2018 itu kalau nggak salah ada sekitar 1.600 individu LGBT yang mendapat kekerasan gitu ya. Kemudian ditambah dengan situasi yang sekarang, situasi pandemi gitu ya, tingkat kerentanan terhadap teman-teman itu jadi berlipat gitu. Mungkin kemarin teman-teman bisa lihat ada kasus pembakaran teman trans yang menyebabkan dia akhirnya meninggal gitu ya, dan kemudian juga kasus-kasus prank dan kasus-kasus pengusiran teman-teman ketika memang mereka tidak bisa bekerja dalam situasi yang pandemi ini, karena yaitu hampir rata-rata teman-teman trans ini nggak punya privilege kayak kebanyakan dari kita yang bisa bekerja dari rumah menggunakan device kita lalu masih tetap digaji gitu, yang masih dapat income, sementara mereka harus harus turun ke jalan. Di sisi lain aku bukan advokat, tapi pengalamanku mendampingi kasus itu juga apa yang aku alamin adalah pertama memang sebagai orang yang bukan advokat gitu ya, dilihatnya kita nggak punya power kita itu benar-benar powerless ibaratnya. Jadi pihak kepolisian itu melihat kita sebagai kayak sesuatu yang nggak penting dan kasusnya juga nggak penting gitu, dan perlu banget di sini menggait teman-teman advokat dari lembaga bantuan hukum, misalkan organisasi bantuan hukum untuk memang bukan mengcover, jadi kayak dia sebagai pintu masuk gitu untuk mengadvokasi kasus-kasusnya. Kemudian ini nggak serta-merta kasusnya akan berjalan baik-baik saja gitu ya. Tentunya di lapangan masih banyak stigma dan diskriminasi ketika teman-teman komunitas khususnya transgender dan transpuan ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan hukum gitu. Dan bagaimana juga media memframing isu yang dialami sama teman-teman. Mungkin kayak beberapa case kita tahu bahwa kalau kasusnya yang dialami sama teman-teman trans dan mereka sebagai pelaku gitu ya, highlight dari judul berita itu menggiring kepada identitas gendernya, terus orientasi seksualnya, lalu mengulik identitas lamanya gitu ya. Meskipun teman ini nggak pernah came out sebagai transgender, itu selalu dicari latar belakang yang fokus mereka itu justru bukan fokus ke arah kasusnya sebagai misalkan dia menggunakan narkoba misalkan, tapi justru siapa nama lahirnya pada saat itu ya, siapa nama sesungguhnya dia gitu, dalam artian ya siapa nama lahirnya, apakah dia benar-benar trans, kalau bisa riwayat privasinya dia tentang riwayat medis atau riwayat-riwayat yang lainnya itu dikupas menjadi konsumsi publik, sehingga yaitu bahkan kepolisian pun bisa melakukan konversi pers terkait dengan kasusnya kalau dia adalah public figure gitu. Dan banyak juga teman-teman advokat yang masih bias ini ya, yang masih melihat teman-teman trans ini hanya sebagai sosok yang sosok laki-laki dalam tanda kutip gitu ya, tidak memiliki perspektif yang ramah terhadap SOGI-SC-nya, juga melihat bahwa kasus ini dianggap seksi hanya karena ya dia adalah seorang trans gitu ya, bukan karena sensitivitas atau kepekaan dia terhadap korban gitu ya. Jadi memang banyak sekali ya tantangan-tantangan yang kami hadapi, apalagi sebagai organisasi trans, misalkan, apalagi sebagai pendamping kasus-kasus yang
lapangan, tentu ini sangat berpengaruh dan membuat proses mekanisme advokasi kasusnya itu menguras lebih banyak energi sih kalau menurutku. Belum lagi misalkan ada aja nih pihak dari kalau beberapa pengalaman teman-teman itu justru ketika kita mendampingi pertanyaan yang ditanyakan sama mereka justru banyak ke internal kita, bukan ke kasus yang kita dampingi. Misalkan nanya apakah kamu udah punya payudara, operasinya di mana, hal-hal yang sangat melenceng dari apa yang seharusnya informasi yang harusnya mereka dapat dari kita. Itu sih sebagai pembuka ya. Iya, jadi miris ya Kak. Jadi kita ngelihat kasusnya banyak, tapi tanggapan publik, aparat penegak hukum, khususnya advokat juga ya, masih banyak yang tidak bisa melihat ini bahwa ini ada masalah hukum sebagai yang penting untuk ditangani dan jadi kayak harusnya kan sebenarnya mau apapun identitas gendernya ya, mau apapun siapapun dia gitu, harusnya kan bisa dilayani dengan sebaik mungkin, ditolong sebaik mungkin, tapi bukan menggunakan embel-embel yang lain gitu ya. Kalau tadi masih ada yang advokat juga melihat ya karena dia ini trans dan mungkin dianggap kasusnya bisa jadi hal yang bikin dia naik, padahal sebenarnya fokusnya harusnya perlindungan terhadap korbannya yang ada kayak gitu ya Pak. Benar. Oke. Nah sebelum lanjut aku mau ada terkait poin tadi juga. Jadi waktu itu kan kami juga buka terkait dengan komentar-komentar di temanya ini. Dan sebenarnya kalau misalnya dari hasil polling ataupun dari hasil di Instagram itu banyak banget komentar-komentar dari netizen terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Mungkin aku akan coba bacain yang nggak banyak-banyak lah, 1 sampai 10 banyak deh ya. Oke, nanti aku bacain sedikit. Pertama, jadi ada yang komentar, setiap orang punya orientasi seksual yang beda-beda, sangat penting bersikap toleran atas perbedaan. Nah, dia berarti konteksnya di sini sebenarnya positif ya. Iya. Juga, nah ini ada nih ada juga yang berkomentar perbuatan atau sikap yang melanggar kodrat agama, tapi tetap harus dilindungi hak asasinya. Dia nih kalau bisa bilang nih masih di tengah, dia masih lihat sebagai kodrat itu melanggar, tapi tetap harus ada perlindungan sebagai manusia. Terus juga biasa aja, udah seharusnya mereka dianggap biasa karena memang normal. Nah kalau ini dia lebih positif lagi karena dianggap sama dengan yang lain, jadi harusnya dianggap tapi mungkin konteksnya ini kalau karena masih dalam kondisi bisa dibilang banyak masalah, ya walaupun dia bilangnya biasa tapi sebenarnya karena tadi kondisinya masih belum biasa, harusnya bisa jadi perhatian lebih sebenarnya. Terus juga ada yang kasih jawaban, they deserve happy to be who they are want to be. Mereka berhak menjalani apa yang mereka inginkan. Terus juga ada yang bilang agak susah untuk bisa diterima karena masih kuat dalam urusan agama. Ya lagi-lagi Indonesia masih kondisinya masih sangat-sangat agama sentris. Jadi dia bilang agak susah segala macam. Terus masih banyak lagi komentar-komentar yang lain, pro dan kontranya banyak sebenarnya masuk. Nah, Kak Kanza ngeliat hal kayak gitu dari kawan-kawan sendiri, gimana sih Kak melihat menanggapi komentar dari masyarakat seperti itu? Iya, komentar dari pertanyaan yang dilontarkan sama LBHJ lalu ditanggapi sama follower teman-teman itu adalah bagaimana gambaran kecil ya situasi kelompok LGBT di masyarakat Indonesia. Itu dari lingkup yang lebih kecil lagi. Kalau yang lebih besar, kita akan lihat bagaimana ya kelompok ini, teman-teman LGBT ini bisa kita lihat sendiri dari aspek penerimaan sosial, agama, kemudian juga politik. Tapi hal yang aku ingin lurusi adalah bahwa kadang orang tuh berpikir dalam satu individu itu dia tangkap identitas. Jadi misalnya kayak aku dicap sebagai LGBT. Padahal LGBT itu adalah komponen atau dia adalah akronim ya, dia singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex dan queer. Aku sebagai seorang transgender ya aku bukan gay gitu loh. Jadi identitasku sebagai seorang trans itu dilekalkan sebagai jadi LGBT secara keseluruhan gitu. Jadi
nggak lagi identitas LGBT itu diberikan kepada satu individu itu saja. Lalu yang mungkin sering keliru adalah orang menganggap transgender atau transseksual itu bagian dari orientasi seksual. Ini dua hal yang berbeda. Transgender adalah sebuah kondisi di mana individu itu mengidentifikasi diri mereka itu berbeda dari apa yang ditetapkan sejak lahir gitu loh. Ketika mereka lahir lalu secara medis mengkategorikan mereka sebagai jantan, kemudian ketika mereka besar lalu sadar lalu mengidentifikasi diri mereka sebagai perempuan. Yang mana harusnya kan kalau kita melihat dalam spektrum gender yang biner bahwa kalau kamu jantan maka identitas gendermu itu seharusnya adalah laki-laki. Karena kamu laki-laki, kamu harus maskulin. Karena kamu maskulin, kamu harus tertarik dengan perempuan. Gitu ya. Padahal kan setiap orang itu kan berbeda-beda. Kita sangat beragam sekali. Bahwa aku sangat percaya seksualitas itu sangat cair gitu. Nggak ada yang bisa menjamin kamu akan hidup seperti apa selama berapa puluh tahun ke depan. Kayak itu akan menjadi apa kayak gitu. Dan antara agama dan hukum mungkin kita sama-sama bersepakat ya kenapa hukum itu dibuat, lalu bagaimana juga peran agama sebenarnya dalam hukum itu gitu loh. Karena memang yang digunakan karena kita adalah negara hukum gitu ya, kita punya standar sendiri, kita punya kitab undang-undang kita sendiri gitu ya, semua diatur di sana. Kemudian menurutku adalah yang suka miss yaitu value dari para advokat itu sendiri melihat teman-teman trans ini sebagai siapa. Kadang kita menemukan advokat yang sebenarnya secara value dia menolak kayak gitu, tapi di sisi lain dia menggunakan profesionalitasnya sebagai seorang advokat yang terus tetap membela hak-hak teman-teman komunitas. Menurutku itu hal yang sangat bisa diterima ya kayak gitu ya. Kalau kita berbicara dengan konteks bagaimana kamu dan peranmu, lalu apa yang kamu percaya, itu juga seharusnya ini adalah hal yang bisa kita pertahankan sebagai kelompok, sebagai sebuah individu atas apa yang harusnya kita lakukan. Menurutku simpel sih kalau kita bersepakat atas unsur-unsur kemanusiaan yang harus kita utamakan, bahwa sebenarnya isunya harusnya selesai ya. Ketika mendampingi kasus teman-teman trans, yang dilihat adalah bukan lagi identitasnya, tapi dia sebagai seorang manusia harusnya mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara yang lainnya. Lalu peran advokat sebenarnya apa? Ya mendampingi kasusnya, memastikan kalau dia mendapatkan perlakuan hukum secara adil gitu ya, mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa kalau dia memang misalnya kalau dia sebagai tersangka ataupun terdakwa, atau dia sebagai hak-haknya sebagai saksi dan ataupun korban gitu. Dan terkait dengan agama, menurutku ya kita mungkin bersepakat bahwa seperti Prilly bilang tadi ya, kita kadang ngomongin Indonesia ini sangat agama sentris, tapi aku percaya kok masih banyak teman-teman di luar sana atau kelompok-kelompok di luar sana juga sebenarnya sangat kritis gitu ya, sangat bisa melihat ini bahwa ya bisa memisahkan antara kedua itu. Dan aku percaya kenapa hukum itu dibuat, karena ya untuk bagaimana sebenarnya bisa bertindak seadil adil terhadap semua manusia gitu ya, khususnya kalau kita tinggal di negara Indonesia ini ya kita tunduk pada hukum yang berlaku kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan, apakah teman-teman ini melanggar hukum? Itu nggak ada satu peraturan pun yang menganggap bahwa teman-teman LGBTIQ, khususnya teman-teman transgender perempuan ini melanggar hukum gitu. Tapi bukan berarti tidak ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang bertentangan untuk mengkriminalisasi teman-teman LGBTIQ. Misalkan pada tahun 2016 atau 2017 dulu kita tahu bahwa kelompok AILA melakukan JR ya ke Mahkamah Agung gitu. Mereka mengajukan undang-undang untuk dulu kalau nggak salah ketahanan keluarga gitu ya, salah satunya adalah melakukan rehabilitas terhadap orang-orang LGBTIQ. Dan sekarang juga kita masih banyak PR misalkan dalam RKUHP, misalkan bagaimana teman-teman juga ada potensi untuk dikriminalisasi. Dan menurutku situasi ini misalkan dipengaruhi juga dengan situasi politik kita. Sekarang aku bisa bilang situasi teman-teman LGBTI itu tidak mendapatkan sorotan gitu ya. Orang fokus sama pandemi, sama kebijakan PPKM, bla bla segala macam. Nanti masuk tahun-tahun perang politik 2024 atau sebelumnya, kita akan lihat apa yang bisa menarik atensi dari masyarakat terhadap terhadap calon politikus atau calon DPR ataupun calon presiden, bahkan menggunakan isu ini sebagai kepentingan politik mereka. Jadi yaitu orang bisa menggunakan isu ini
untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi terhadap teman-teman LGBT itu sendiri. Dan ini bahaya menurutku sebagai orang yang memiliki identitas sebagai transgender perempuan. Aku merasa bagaimana kami, khususnya ya kami merasa bahwa dalam perang politik itu sangat terasa bagaimana penyempitan ruang, terus kasus-kasus kekerasan yang dialami sama teman-teman itu meningkat, dan ya semua orang akhirnya ngomongin LGBT dari perspektif yang beragam gitu loh. Dan peran media juga ya kita nggak bisa media juga mengambil keuntungan dari pemberitaan ini yang mereka buat, dan orang jarang sekali berpikir dampak dari apa yang mereka lakukan kayak gitu terhadap kelompok ini. Oke, Kak. Jadi masih ada tadi ya bisa dibilang bentuk diskriminasinya banyak banget. Bahkan ketika lagi nggak ngapa-ngapain dan istilahnya nggak ada masalah, tapi dipakai lah sama sekelompok orang untuk kepentingan-kepentingannya mereka gitu ya. Apalagi kalau di konteksnya lagi mau pemilu, biasanya tuh digorengnya kenceng banget sama politisi-politisi gitu. Iya. Aku lanjut ke Kak Naila dulu. Nah, Kak Naila kan udah punya pengalaman dalam advokasi kasus-kasus yang dialami oleh kawan-kawan transgender dan transseksual ataupun kawan-kawan LGBT juga yang lain gitu. Nah, Kak, sebenarnya masalah utama dalam penegakan hukumnya itu seperti apa sih, Kak? Sorry ya, aku disclaimer dulu, aku akan ada beberapa distraksi dari anakku. Sorry. Dalam hal penegakan hukum, aku tadi mau mengafirmasi apa semua yang disampaikan oleh Vina. Permisi sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sambil nunggu Kak Naila, jadi kalau dari segi hukum itu pasti akan banyak tantangannya juga gitu, dan mungkin nanti Kak Naila juga bisa cerita sebenarnya misalnya dari polisi pengalamannya seperti apa, terus sama teman-teman advokat juga. Oke, silakan Kak. Oke, thank you banget. Sorry teman-teman karena harus ada sedikit gangguan. Jadi seperti yang udah disampaikan sama Vina, ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman LGBTIQ, terutama teman-teman transgender dan transseksual dalam topik kita kali ini gitu ya. Kenapa teman-teman transgender menjadi sangat rentan? Karena mereka sangat visible ya, sangat terlihat gitu kan ekspresi gendernya, sehingga kemudian stigma diskriminasi itu lebih banyak dialami oleh kawan-kawan yang visibilitasnya tinggi ini gitu. Nah, sayangnya stigmatisasi dan diskriminasi maupun pelanggaran HAM terhadap kawan-kawan transgender dan transseksual ini tidak dibarengi dengan banyaknya upaya dari entah itu advokat, entah itu dari negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka gitu. Tidak jarang justru malah kan negara menjadi pelaku kekerasan ataupun diskriminasi terhadap kawan-kawan kelompok trans gitu. Mungkin kita beberapa waktu yang lalu mendengarkan berita tentang bagaimana negara mencoba untuk memberikan fasilitas publik yaitu berupa identity card atau KTP kepada teman-teman trans gitu ya. Itu adalah kalau kita biasa bilang selemah-lemahnya iman gitu ya. Selemah-lemahnya iman yang bisa dilakukan negara. Harusnya negara bisa ngelakuin hal lebih untuk kita memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kawan-kawan trans gitu. Nah, dalam hal penegakan hukum kita bisa bilang bahwa penegakan hukum dan hak asasi manusia kita itu nggak akan pernah maju kalau terus-terusan dibenturkan dengan nilai-nilai agama yang konservatif gitu loh. Nah, gimana kita mau bergerak maju, memberikan perlindungan hak asasi manusia, penegakan HAM dan penegakan hukum yang adil bagi teman-teman LGBTIQ kalau penegakan hukumnya atau penegakan HAM-nya itu dibenturkan terus dengan nilai-nilai konservatif gitu loh. Nah, makanya harusnya negara, aparat penegak hukum bisa menempatkan dirinya sebagai ya aparat penegak hukum gitu, yang tunduknya sama hukum, bukan tunduk pada supremasi moral kelompok mayoritas gitu. Tapi kan yang kita lihat bersama justru malah polisi, aparat penegak hukum itu justru memegang supremasi moral itu tadi. Kasus di Aceh misalnya tahun 2018 di mana teman-teman trans dipersekusi oleh polisi gitu ya, lagi santai-santai di tempat kerjanya, mau nutup tempat kerjanya, salon gitu, terus kemudian digerebek, ditangkap,
tanpa ada alasan hukum yang jelas, lalu kemudian mereka digunduli, trigger warning buat teman-teman gitu ya, digunduli, ditelanjangi, dipaksa untuk ngomong seperti laki-laki gitu kan. Lalu kemudian itu dipertontonkan, disebarkan di sosial media dan lain sebagainya. Ini bentuk penyiksaan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh negara dengan alasan-alasan itu tadi, justifikasi moral gitu ya, justifikasi agama gitu. Meskipun kita nggak bisa bilang bahwa interpretasi agama kelompok masyarakat Muslim di Indonesia semua sama gitu, enggak. Karena seperti yang tadi Vina bilang, ada juga kelompok-kelompok progresif yang mencoba untuk mendobrak nilai-nilai konservatif ini gitu ya, mencoba mencari alternatif interpretasi yang bisa digunakan untuk memanusiakan teman-teman LGBTIQ, dan pada faktanya ternyata banyak gitu loh temuan-temuan yang kemudian dilakukan atau ditemukan oleh teman-teman kelompok progresif gitu. Nah, itu tugasnya kelompok-kelompok agama melakukan reinterpretasi. Tugasnya negara, tugasnya aparat penegak hukum yang menjalankan hukum dong. Dan kalau kita ngomongin soal hukum, hukum tertinggi di Indonesia itu kan konstitusi, dan konstitusi kita udah mengamanatkan, pasal 28I udah bilang kalau misalnya nggak boleh ada yang namanya diskriminasi gitu ya, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap orang yang mengalami diskriminasi. Nah sayangnya memang untuk isu keragaman gender dan seksualitas, nampaknya negara tidak tunduk pada konstitusi, melainkan juga tunduk pada tadi itu ya nilai-nilai konservatif pada kelompok-kelompok agama tertentu gitu ya. Nah itu masih sangat disayangkan. Dampak dari tidak tunduknya negara pada konstitusi adalah banyak sekali infrastruktur hukum, struktur hukum, substansi hukum yang kemudian mendiskriminasi kelompok LGBTIQ. Kita tahu misalnya perumusan pasal di RKUHP itu memasukkan kriminalisasi homoseksual yang tentu akan berdampak juga kepada teman-teman LGBTIQ lainnya gitu ya. Lalu kemudian ada juga upaya-upaya legislasi gitu ya, di legislasi ada rancangan undang-undang ketahanan, berikan mandat kepada kelompok masyarakat untuk membuka praktek-praktek rehabilitasi bagi kelompok LGBTIQ, lalu kemudian negara diberikan mandat untuk bukan diberikan mandat, mewajibkan gitu ya, mewajibkan setiap orang yang punya keluarga atau mengenali individu LGBTIQ wajib lapor. Jadi ada mandatory report yang diwajibkan kepada setiap orang untuk melaporkan keluarganya agar bisa direhabilitasi. Jadi kayak ini ketahanan keluarga, tapi mau bikin keluarga jadi berantakan gitu ya, disuruh ngelaporin anaknya gitu kan. Jadi jauh banget antara judul rancangan dengan isinya gitu. Lalu kemudian banyak sekali perda-perda diskriminatif yang menyasar langsung kelompok LGBTIQ. Itu dalam tataran substansi hukum. Belum lagi infrastruktur hukumnya juga sangat tidak ramah terhadap kelompok LGBTIQ. Tadi Tina sudah menjelaskan gimana kalau misalnya teman-teman mengalami kekerasan dan kemudian mau mengadvokasi sendiri, biasanya kasusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius. Kasusnya Mira itu juga mungkin nanti Vina juga bisa mengklarifikasi gitu ya. Proses penyelidikan dan penyidikannya juga cenderung lama gitu. Dan itu terjadi di setiap kasus di mana teman-teman trans itu harus menjadi korban kekerasan dan kemudian melapor kepada kepolisian. Nah ini mungkin yang kemudian menjadi alasan bagi teman-teman trans untuk enggan melaporkan kasusnya. Karena kasusnya nggak dianggap penting, karena beban pembuktiannya dibebankan kepada mereka gitu kan, dan lain sebagainya. Belum lagi mereka harus muncul gitu ya di depan kepolisian gitu ya kalau misalnya nggak dapat pendampingan, dan itu membuat mereka menjadi lebih rentan mengalami kekerasan berlanjut gitu. Saya pernah dapat cerita dari teman paralegal trans yang waktu itu juga saya dampingi kasusnya gitu ya. Pada waktu itu saya tidak bisa hadir di kepolisian, jadi teman-teman trans yang kemudian mendampingi korbannya juga teman transpuan gitu ya. Terus kemudian teman transpuan ini pendamping atau paralegal transpuan ini mengalami pelecehan seksual. Jadi bukan cuma ke Diraba, korban tapi juga ke gitu ya, tanpa pendamping ya. ada kontak. Paralegalnya. Iya gitu. Paralegal. Jadi kerentanannya berlapis mulai dari stigma terhadap
identitas dan ekspresi gendernya, lalu kemudian kerentanan mengalami kekerasan seksual, itu dialami para teman-teman paralegal. Bagaimana dengan teman-teman korban? Atau teman-teman transpuan yang atau transgender yang harus berhadapan dengan hukum menjadi pelaku misalnya, itu kerentanannya jadi lebih berlapis lagi. Di mana saya tadi bilang infrastruktur hukum kita belum ramah gitu ya. Kalau ngomongin soal hukum pidana gitu ya, hukum pidana berarti akan mengharuskan adanya proses penahanan gitu, proses persidangan dan sampai dengan proses pemidanaan gitu. Dalam proses itu, proses penahanan sampai dengan pemidanaan, kita tahu karena sistem hukum kita tidak mengenal gender selain laki-laki dan perempuan karena masih sangat biner gitu ya. Lalu kemudian tempat penahanannya hanya tersedia laki-laki dan perempuan. Ya ada juga khusus anak gitu ya, khusus anak. Jadi kita nggak mengenal yang namanya tahanan lain selain laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika misalnya ada kasus yang berkaitan dengan teman-teman transpuan gitu ya, otomatis itu biasanya polisi akan menempatkan mereka ditempatkan dengan sel laki-laki atau di tempat tahanan laki-laki. Lalu mereka akan diperlakukan seperti tahanan laki-laki, yang sebenarnya juga nggak boleh dilakukan, kayak menggunduli tahanan gitu ya. Terus kemudian mereka juga akan dipaksa untuk buka baju dan lain sebagainya. Di ruang tahanan juga akan lebih rentan mengalami kekerasan karena ekspresi gender atau identitas gendernya gitu kan. Nah, itu kerentanan-kerentanan berlapis yang harus dihadapi oleh teman-teman transgender gitu. Dan infrastruktur kita nggak siap untuk itu, nggak disiapkan juga menuju ke situ gitu. Disiapkan menuju ke situ kalau misalnya kasusnya melibatkan public figure seperti yang tadi Vina sampaikan gitu ya. Kalau public figure dapat atensi gitu ya, tetap aja sih yang dikorek-korek masalah personalnya yang tidak berkaitan dengan persoalan hukumnya gitu kan. Tapi mereka biasanya baru kemudian polisi akan menyadari bahwa ada nih kebutuhan untuk memberikan ruangan khusus bagi teman-teman transpuan. Tapi sayangnya itu nggak berlaku buat teman-teman transpuan lainnya yang bukan public figure gitu kan. Ini sebenarnya juga ketidakadilan seperti ini kita temui ya. Kalau misalnya masyarakat miskin, pasti perlakuannya akan berbeda dengan masyarakat menengah ke atas gitu ya, koruptor gitu. Biasanya dapat privilege masuk Khusus. iya, masuk penjara, masuk hotel bintang 5 gitu kan. Tapi kalau orang-orang miskin gitu kan, udah nggak bisa ini fakta atau informasi yang umum sepertinya ya, harus tidur berdiri gitu kan, harus gantian tidurnya karena ruangan lapasnya nggak mencukupi gitu kan. Dan ini juga terjadi kepada kelompok LGBTIQ, terutama teman-teman trans yang kemudian harus mengalami semua bentuk penindasan ketidakadilan yang dialami orang lain itu tadi ya. Lalu kemudian ada yang spesifik harus dialami oleh mereka, yaitu kekerasan seksual, penyiksaan seksual, karena memang kekerasan berbasis gender juga gitu ya, karena identitas atau orientasi seksualnya yang kemudian dijadikan sebagai justifikasi bagi orang-orang yang menindas ini gitu ya, untuk melakukan kekerasan. Jadi kalau nanya penegakan hukum soal isu LGBTIQ ya kita masih sangat jauh dari adil terhadap teman-teman LGBTIQ. Sistem hukumnya masih tidak ramah, substansi hukumnya banyak mendiskriminasi, lalu kemudian aparat penegak hukumnya juga tidak sensitif dan cenderung juga melakukan diskriminasi, lalu budaya hukumnya di masyarakat kita juga masih tinggi sekali stigma terhadap kawan-kawan LGBTIQ, yang kemudian ya tadi Vina sempat bilang bahwa banyak juga teman-teman yang melakukan self stigma gitu ya. Ya, itu muncul karena stigma dari masyarakat yang kemudian membuat teman-teman merasa membenarkan stigma-stigma itu tadi gitu ya. Karena masyarakat yang menciptakan itu sebagai sebuah norma kebenaran gitu ya. Yang padahal ya bukan gitu. Nah, itu sih Kak Prilly. Jadi masalahnya bisa dibilang struktural banget ya. Pertama, budaya atau enggak misalnya lingkungannya masih melihat tadi ya stigma-stigma dibangunnya masih besar teman-teman trans. Yang kedua, produk atau substansi hukumnya juga masih sangat diskriminatif. Terus juga ternyata infrastrukturnya termasuk aparat penegak hukum, baik polisi, jaksaan, hakim, bahkan mungkin di advokat juga masih kayak gitu ya. Nah, mungkin teman
nanti teman-teman peserta bisa yang khususnya nih anak-anak hukum atau misalnya yang sudah jadi advokat boleh sharing atau bikin pertanyaan di kolom Q&A untuk hal-hal kayak tadi. Oke, aku lanjut ke pertanyaan keduanya nih buat dua narasumber kita. Nah, kalau tadi ada banyak masalah, ada banyak kesulitan pada saat dalam kondisi konteks hukumnya ya. Pertanyaan kedua, bagaimana sih hukum seharusnya berjalan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak kelompok trans di Indonesia? Dua-duanya boleh langsung jawab. Mau siapa duluan? Silakan. Boleh. Mau Vina dulu atau aku dulu? Vina? Aja dulu sih, nggak apa-apa. Oke, gantian. Sebenarnya ini pertanyaan bagaimana seharusnya hukum atau tadi memberikan perlindungan dan pemenuhan itu idealnya seperti apa gitu ya. Yang pertama tentu jawabanku tidak mungkin bisa mewakili teman-teman LGBTIQ, nanti biar teman-teman yang menjawab, karena teman-teman yang tahu apa kebutuhan teman-teman, bagaimana bentuk perlindungan dan pemenuhan yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman LGBTIQ. Tapi dari perspektif hukum sebenarnya ya lagi-lagi kita harusnya tunduk sama konstitusi gitu ya. Amanah konstitusi bilangnya apa, ya itu yang dijalankan gitu. Oh, konstitusi bilang bahwa setiap orang punya hak untuk dapat pekerjaan. Ya teman-teman LGBTIQ, mau apapun orientasi seksualnya, mau bagaimanapun identitas gender dan ekspresi gendernya, harusnya mereka juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Konstitusi mengamanatkan teman-teman harus setiap orang bebas dari diskriminasi. Maka itu juga berlaku bagi teman-teman kelompok LGBTIQ. Konstitusi mengamanatkan untuk negara menjamin hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kartu identitas. Maka ya itu yang harus dipenuhi oleh negara tanpa melihat perbedaan gender, orientasi seksual dan lain sebagainya. Ya maka konteksnya ya harus melihat bagaimana konstitusi memberikan amanat gitu ya kepada negara untuk dijalankan gitu. Nah itu yang harus jadi pegangan, bukan kemudian menggunakan biasanya yang digunakan tuh ini pasal pengecualian gitu ya. Pasal 28J gitu ya. Ya tapi kan pembatasan HAM itu boleh gitu. Kalau didasarkan pada nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga duri dalam daging di konstitusi kita gitu ya. Jadi Interpretasinya bisa meluas ya. iya udah bagus, 28 itu dari A sampai I udah bagus gitu kan, konstitusi kita menjamin hak asasi manusia. 28J kemudian dibatasi, sebenarnya pembatasan HAM boleh-boleh saja, tapi kemudian interpretasi dari pasal 28J karena ada nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai alasan pengecualian itu tadi, sering banget digunakan untuk mendiskriminasi semua kelompok minoritas yang tidak sesuai dengan norma-norma kelompok mayoritas. Entah itu kelompok minoritas agama, entah itu masyarakat adat dan lain sebagainya. Jadi mereka akan pakai pasal 28J itu untuk kemudian menjustifikasi diskriminasi terhadap mereka. Padahal dalam pembatasan hak asasi manusia kan jelas boleh dibatasi, mau pakai alasan apapun lah ya. Alasan keamanan, alasan agama dan lain sebagainya. Asalkan tidak menciptakan diskriminasi kan gitu. Asalkan tidak melanggar hak asasi manusia, asalkan tidak mengancam demokrasi gitu. Tapi kemudian pembatasan HAM yang marak terjadi yang kita lihat gitu ya, yang dialami oleh teman-teman kelompok LGBTIQ itu bukan pembatasan HAM, itu pelanggaran hak asasi manusia gitu. Gimana ceritanya misalnya apa? Teman-teman mau kerja gitu ya, udah mereka diusir dari rumah, nggak dapat support system yang baik gitu ya, makan aja susah, terus kemudian mereka mau kerja ditolak karena alasan orientasi seksualnya. Banyak sekali teman-teman buruh, terutama buruh perempuan gitu ya, yang kemudian teridentifikasi sebagai lesbian dipecat karena orientasi seksualnya, karena ekspresi gendernya. Oh kelihatan rambutnya pendek, ini pasti lesbian, terus kemudian dapat diskriminasi di tempat kerja dan kemudian dipecat atau di PHK karena alasan-alasan seperti itu. Ada kasus-kasusnya seperti itu. Belum lagi kasus-kasus penggerebekan terhadap teman-teman LGBTIQ gitu, diusir dari lingkungannya, terus kemudian kalau misalnya
yang biasanya terjadi itu penggerbekan di hotel gitu ya misalnya atau di apartemen gitu. Ya mereka melakukan itu karena memang mereka nggak dapet rasa aman dari negara kan untuk mengekspresikan dirinya gitu kan. Lalu kemudian negara masuk ke ruang privat setiap warga negaranya dengan alasan moralitas itu tadi gitu. Padahal itu Iya. kan jelas itu pelanggaran privasi gitu. Orang bisa masuk ke ruang privat orang lain gitu kan yang enggak merugikan siapapun gitu loh. Nah, tapi karena kita punya beberapa undang-undang yang kemudian membolehkan itu gitu ya, melegalkan praktek penggerbekan dan lain sebagainya yaitu undang-undang pornografi gitu misalnya gitu kan. Sebenarnya bukan melegalkan penggerbekan karena tetap aja yang namanya prosedur penangkapan harusnya sesuai gitu ya dengan Betul. KUHP dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya biasanya itu semua diterabas sama aparat penegak hukum kita gitu. Nah, Benar. jadi kalau mau ideal gimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, kita udah punya tuntunannya lah gitu. Kita udah punya kitab suci hukumnya gitu, yaitu konstitusi. Nah itu yang harus dijalankan dan nggak cuma konstitusi ya, kita juga udah meratifikasi banyak sekali konvenan internasional atau perjanjian internasional yang kemudian mengikat Indonesia gitu ya negara gitu untuk melakukan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hak asasinya yang sudah dimandatkan oleh konvensi cinta itu, konvensi hak sipil dan politik, ekonomi sosial budaya. Kita juga udah meratifikasi SIDO untuk isu kekerasan berbasis gender misalnya ya pakailah itu konvensi-konvensi itu. Tapi sayangnya dalam praktek hukum konvensi-konvensi ini nggak populer. Di ruang persidangan pakai konvensi hak sipil politik, pakai hak ekonomi sosial budaya, konvensi ECOSOC ataupun SIDO dan lain sebagainya. Jarang banget, ini nggak populer gitu loh di praktek hukum kita gitu. Paling yang mempopulerkan ya teman-teman LBH ya gitu. LBH Jakarta itu yang pakai argumentasi itu. Bahkan tapi mungkin ini akan banyak dimunculkan itu di sidang-sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin akan sangat populer gitu ya. Tapi pun gitu ya dalam pengalaman kita melakukan atau terlibat dalam persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi, kita juga bisa menyaksikan betapa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak punya perspektif yang baik dalam hal hak asasi manusia gitu ya, gitu. Betul. Aku cerita pengalaman lucu aja nih ya. Pada waktu Ayla mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas makna zina dan juga makna definisi zina dan juga definisi pencabulan di di KUHP gitu ya. Argumentasinya tentu ya sama dengan mayoritas kebanyakan ya LGBT itu bertentangan dengan agama, ideologi, termasuk juga alasan kesehatan, ya kan? Dibilangnya LGBT itu menular dan menyebabkan HIV gitu ya. Dalam suatu sidang ada satu hakim yang sekarang sudah nggak jadi hakim MK, sekarang jadi koruptor gitu ya. Jadi korupsi. Kayak aku tahu siapa. Tahu ya gitu ya. Nah, dalam satu persidangan beliau tuh bilang kalau misalnya jangan saya tuh jadi Menteri Hukum HAM menyaksikan tuh di lapas gitu tahanan